mumpung masih muda kerja sampai keringetan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Ini Coffee, ini Adit. Kali ini dalam segmen bincang properti dan finansial. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, subscribe, klik tombol notification, tonton juga video-video yang lain, dan jangan lupa share juga video-video yang lain ya. Dalam episode ini gue ingin ngejawab pertanyaan netizen. Sebenarnya over time ada beberapa sih yang nanya, Bang gimana sih caranya bisa sampai beli rumah di bawah umur 30? Selama ini gue ngumpulin bahan dari teman-teman gue yang berhasil melakukannya, yang berhasil memiliki rumah di bawah umur 30. Dan ada 4 cerita dan gue akan share 4 cerita itu di sini. Mudah-mudahan cerita teman-teman gue ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lebih muda akan bagaimana menavigasi hidup gitu ya, agar bisa punya rumah sebelum umur 30. Punya rumah sebelum umur 30, kasus pertama. Nah, jadi orang ini nih struktur rezekinya tuh dia tuh gajinya gede, jumlahnya besar, tapi kontrak pendek gitu loh. Jadi bukan pegawai tetap, jadi dia project based, kerja lapangan gitu ya. Yang namanya kerja lapangan pasti emang rata-rata gajinya gede gitu ya. Nah, dia ngerantau di site gitu, tapi cuma 2 tahun gitu. Habis 2 tahun projectnya selesai, dia balik lagi, dia harus cari kerja lain. Itu struktur rezekinya dia. Nah, strategi yang diambil adalah dia hidup dengan sangat hemat. Waktu di site dia kan nggak keluar duit apa-apa tuh, karena kan pakai mes gitu ya, mes karyawan. Jadi dia tuh nggak liburan, kemudian ketika dia day off, dia juga nggak konsumtif gitu ya, nggak foya-foya lah. Intinya sih mayoritas dari income-nya tuh dia tabung. Nah, selesai kontrak, dia balik ke tempat asalnya, sambil bawa tabungannya gitu kan. Habis itu dia beli tanah dan bangun rumah. Dia nggak pakai KPR, semuanya tunai. Dan satu hal yang gua nggak tulis di sini gini, dia itu kan pekerjaannya kontrak project based ya. Jadi meskipun penghasilannya besar, nggak ada jaminan ke depannya gitu. Jadi bank itu cenderung untuk nggak mau nih meng-approve KPR orang-orang seperti ini, orang-orang seperti temen gue ini. Karena kontraknya cuma 2 tahun gitu, nanti kalau misalnya diambil KPR 10 tahun, yang 8 tahunnya gimana gitu. Nah, karena dia kondisinya kayak gini, makanya dia memiliki strategi, ya udah deh, gue kumpulin semua uang gue beli cash gitu. Nah, gue yakin beberapa viewers gue juga adalah pekerja rantau, pekerja yang ada di site, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Oke. Punya rumah sebelum umur 30, cerita kedua. Jadi kalau teman gue yang satu ini struktur rezekinya sama seperti mayoritas teman-teman yang lain. Pegawai tetap, besar gajinya juga biasa aja gitu ya. Nah, strategi yang diambil adalah gini, mengetahui bahwa gajinya pas-pasan, dia pindah kerja, cari yang gajinya lebih baik. Nah, ini intinya dia punya main income, primary income, sama dia gedein nih primary income-nya. Oke. Nah, ketika dia masih merasa bahwa udah pindah kerja masih kurang juga gitu ya, yang dia lakukan adalah dia buka side hustle. Dia buka, dia mencari atau enggak dia meng-create secondary income untuk dirinya. Jadi di titik itu dia punya 2 income, kerja siang, malamnya ngapain gitu ya, dia nggak bersedia untuk gua ngasih tahu kerjaannya apa tuh di yang secondary income-nya. Nah, strategi ketiga adalah hidupnya sangat hemat. Dan nah ini yang menarik, income dari poin 1 dan poin 2 dia invest. Kemudian dia investnya waktu itu dia bilang di saham. Terus kemudian dia juga punya mobil pemberian orang tua, itu dia jual dan dia pakai motor. Marginnya dia tabung.
Betul. Nah, dampaknya apa? Memakai strategi ini setelah beberapa tahun, dia bisa nikah, memakai uang tabungan plus hasil investasinya. Kemudian dia juga bisa, nge-DP rumah sebesar 35% dan, dia hanya meng-KPR-kan 65% sisanya. Kalau misalnya market kan biasanya kan kalau misalnya orang-orang nih biasanya, DP-nya 20% gitu ya. Ini dia DP-nya 35%, jadi utangnya ke bank lebih kecil. Oke. Nah, hikmahnya apa di sini? Hikmahnya dia punya 2 income dan, hasil income dia multiply dengan investasi. Gue yakin banyak dari viewers yang bisa relate sama kondisi dia, struktur rezeki dia, karena kebanyakan dari kita pegawai tetap dan gaji kita ya sekian gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang bisa jadi inspirasi kita. Punya rumah sebelum umur 30, cerita ketiga. Struktur rezekinya, sama seperti sebelumnya sih sebenarnya. Pegawai biasa, gajinya juga pas-pasan. Nah, tapi dia dapat advantage, dikasih rumah sama orang tuanya. Nah, di sini yang menarik, dia punya pemikiran bahwa, hanya karena dia dikasih rumah sama orang tuanya itu nggak bikin dia kendor. Jadi, dia tetap nabung dan dia beli, rumah kedua untuk dia invest. Jadinya, strateginya sama sih dengan yang lain, hidup sangat hemat, nggak liburan gitu ya, nggak konsumtif. Kemudian, ditabung gitu. Kemudian, hasil tabungannya dia ambil rumah juga, dia DP 20%, KPR 80%. Nah ini yang menarik, dia menyewakan rumah itu, jadi dia nggak terlalu profit oriented, yang penting rumah yang dia beli untuk disewakan itu, nge-cover apa, eee sewanya meng-cover KPR-nya aja, yang penting itu. Terkadang juga nombok gitu kalau misalnya ketemu tenant yang nggak bisa bayar, tinggi. Nah, eee, kebetulan dia punya 2 anak, jadi, rencananya saat anak-anaknya besar nanti, 1 rumah buat si satu anak dan rumah yang dia tinggalin itu juga buat anak yang satu lagi, kayak gitu. Nah, ini juga strategi yang lumayan oke sih. Di sini pesan gue adalah, untuk viewer, kalau misalkan viewer punya temen-temen yang dikasih rumah sama orang tuanya, jangan julid, asli jangan julid. Semua orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Semua orang tua akan berusaha memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Tidak hanya yang terbaik, tapi segalanya benar-benar. Toh, baik disadari atau tidak, dikasih atau enggak pun, pada saat dia meninggal nanti, semua warisannya juga untuk anak-anaknya kan. Jadi cuman permasalahan gue mau ngasih rumah sekarang apa gue mau ngasih rumah nanti pada saat gue meninggal. Nah, orang tuanya memutuskan untuk ya udah kasih aja sekarang gitu kan daripada harus nunggu, hari tua nanti. Ya udah kalau misalnya emang dia punya rezekinya, jangan dijulitin gitu. Ya rezeki orang beda-beda kan. Allah menguji kita dengan, kadar rezeki yang berbeda-beda di setiap orang. Tidak ada syariat yang dilanggar oleh seorang orang tua ketika dia memberikan rumah kepada anak. Jadi ngapain kita julid? Allah juga nggak akan salah ngasih rezeki kan? Oke. Nah, punya rumah meski dia adalah, generasi sandwich. Ini, cerita keempat nih, ini menarik nih. Jadi, struktur rezekinya adalah dia pegawai tetap, besar gaji juga biasa aja, tapi dia punya challenge, lebih di mana dia menjadi tumpuan keluarga nih teman gue. Nah, strateginya adalah gini, mengetahui bahwa dia jadi tumpuan keluarga, dia pindah kerja dan, dia cari yang gajinya lebih baik. Lagi-lagi sama dia meng-increase primary income dia. Oke. Nah, ketika dia sadar bahwa ini masih kurang juga, lagi-lagi dia buka side hustle dan dia seriusin itu, side hustle-nya. Secondary income-nya jadi naik tuh. Nah, ya, pengorbanannya adalah dia hidup sangat hemat memang. Kemudian, nah ini dia yang menarik, eee, tanggungannya tuh orang tua dan 2 adik ya. Jadi yang dia lakukan adalah hasil dari primary income dia yang mana lumayan gitu ya, itu untuk hidup orang tua dan biaya kuliah adik-adiknya. Dia sendiri gimana, dia sendiri, hidup dari side income-nya itu. Nah, hasil dari secondary income-nya dia tabung, habis itu dia invest gitu ya. Setelah beberapa tahun, ya untuk yang satu ini memang lewat 30 sih, tapi nggak jauh-jauh amat. Eee,
Setelah beberapa tahun konsisten melakukan ini, dia bisa nikah memakai uang tabungannya sama uang, hasil investasinya. Dia DP, meskipun DP-nya hanya bisa 10% gitu ya, KPR-nya 90%. Nah, di sini yang menarik, di awal dia komit ke keluarganya bahwa, "Oke, eee, gue jadi tumpuan keluarga, tapi begitu ada yang mentas bantuin gue ya," kayak gitu. Nah, jadi ketika satu adiknya mentas, adiknya bantu support orang tuanya dan dengan demikian dia udah mulai bisa menikmati lebih banyak dari, hasilnya sendiri. Gue pernah nanya gitu kan, apakah dia keberatan dengan semua ini? Karena ya gaji dari primary income dia, kan bener-bener buat tumpuan keluarga gitu. Dan, dia sangat tidak keberatan. Kenapa? Karena dia bilang gini, dan ini gue nggak akan pernah lupa. Dia bilang gini, "Dit, kebanyakan orang itu berbakti kepada orang tua itu, di akhir hidup mereka. Tapi gue punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua di saat gue masih prime." Nah, eee, bagi gue, mensupport orang tua gue ini adalah gue bangun rumah di surga. Jadi bagi kebanyakan orang, mengejar surga itu kayak gue gitu ya, gue mengejar surga tuh di akhir-akhir hidup gue gitu, di umur 60 segala macam. Dia udah membangun rumah di surga itu di umur 20-an. Nah, itu mungkin mindset yang kita bisa copy juga. Selama orang tuanya nggak toksik ya dan mengenal mereka sebagai keluarga, ya orang tuanya sih baik sih, emang bener sih, gitu. Intinya sih sehat lah kasus ini gitu, bukan orang tua yang gimana gitu dan adiknya juga baik-baik semua. Oke? Nah, kita udah lihat 4 jalan hidup yang berbeda, tapi kita ngelihat ada beberapa kesamaan. Meskipun jalan hidupnya berbeda, ada hal pertama yang sama semuanya apa coba? Pertama, jika income kurang, kita bergerak untuk memperbesar income kita. Caranya adalah dengan, memiliki secondary income. Intinya adalah memperbaiki keadaan dengan effort yang nyata. Income lu nggak akan gede dengan lu rebahan, jujur aja. Income kita nggak akan gede dengan kita mengeluh, nggak. Income kita bertambah kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang nyata. Itu sesuatu yang kita bisa pikirin juga. Hal kedua yang, semua contoh kasus ini, sama adalah semuanya menganut hidup sederhana. Jadi pengeluaran mereka jauh lebih kecil daripada income mereka. Oke, nggak foya-foya lah. Nggak pernah tuh ikut flash sale, gadget satu, baru remuk doang gitu, baru ganti gitu. Nggak yang tiap 2 tahun ganti. Ketiga, semuanya melakukan semacam investasi untuk memultiply hasil keringat mereka. Oke. Keempat, semuanya beli properti di bawah 30 atau di sekitar 30 untuk kasus yang sandwich tadi. Kenapa? Karena gini, dari umur 30 sampai umur 55 itu ada sisa 25 tahun kan. Agar tersisa 25 tahun untuk konsen ke hal-hal yang mandatori lain seperti pensiunnya dia, hari tua dia gitu ya, dan dana pendidikan anak-anak. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menjadi sebuah kewajiban untuk punya rumah sebelum umur 30? Jawabannya nggak juga. Gue mau masuk ke babak kedua dari bahasan ini. Gini loh, ngomongin properti itu, ya, properti adalah pembelian terbesar, termahal, dan mungkin terlama bagi kebanyakan orang. Saking besar dan mahalnya, kita hanya akan mampu melakukannya sekali seumur hidup. Jadi, seringkali ketika kita ngomongin properti, kita juga ngomongin finance. Ketika kita ngomongin finance, mau nggak mau juga kadang-kadang kita ngomongin financial plan. Nah, sementara gue punya pengalaman di properti dan financing di properti, gue bukan orang yang memiliki sertifikasi sebagai financial planner. Jadi di babak kedua episode ini gue akan sangat berhati-hati nih, karena gue nggak mau ngasih sebuah saran yang bukan keahlian gue, ya. Kalau lu mau punya rumah sebelum umur 30, maka saran gue adalah lu hire certified financial planner dan lu bikin financial plan sama dia. Dan lu stick to that plan. Saran kedua adalah coba
bagi hidup lu menjadi 3 babak. Maksudnya gimana, gini, contohnya gini, babak satu usia 23 sampai 35, oke. Babak kedua usia 36 sampai 45, 10 tahun tuh. Babak ketiga itu usia 46 sampai 55. Nah, kalau lu lihat tuh babak pertama 12 tahun, 10 tahun, 10 tahun gitu ya. Di babak satu gaji lu masih kecil, karena kan lu fresh graduate, lu baru masuk gitu ya. Tapi, bagusnya adalah waktu lu masih panjang, tenaga lu juga masih besar gitu ya. Nah, lu gunakan waktu yang masih panjang itu dan, tenaga yang masih besar itu untuk kerja keras dan disiplin dengan financial plan lo. Nah, di akhir babak satu nih, ketika nanti umur lu udah 35, targetnya adalah lu udah harus punya rumah dan lunas, dan lu udah memiliki fondasi finansial yang kuat untuk pendidikan anak dan pensiun lu. Nggak perlu gede, tapi minimal punya fondasi yang kuat. Punya plan yang fix, makanya bikin financial plan. Itu yang gue bilang. Oke, kemudian selesai umur 35, selesai babak satu, lu masuk ke babak kedua. Yaitu umur 36 sampai 45. Nah, di titik ini mungkin karir lu udah bagus, gaji lu udah gede gitu kan. Dan waktu lu masih panjang. Waktu ini berharga, umur ini berharga dan karena masih gede, karena masih panjang, you have time to fail. Lu bisa mencoba sesuatu yang baru, lu bisa mencoba bisnis yang baru, and you have time to fail. Tenaga lu juga masih besar, yang lu lakukan adalah temukan dan set up usaha sampingan yang lu suka. Nah, lu bisa bereksperimen di sini dan lu punya waktu untuk gagal. Oke? Dan lagi-lagi disiplin pada financial plan lo. Di akhir babak ini diharapkan gitu ya, di umur 45 lu udah punya fondasi yang kuat untuk usaha sampingan lu nanti dan lu punya dana pendidikan dan dana pensiun yang sudah berkembang. Oke. Iyalah lu nabung sedikit tapi 22 tahun kan lumayan hasilnya. Ya. Nah, masuk nanti ke babak ketiga nih, usia 46 sampai umur 55 pensiun. Waktu lu tinggal sedikit. Tenaga lu udah kecil. Yang lu lakukan adalah lu memaintain karir lu yang bagus dan usaha sampingan. Memaintain usaha sampingan lo. Harapannya adalah di akhir babak usaha lu udah jalan, udah lancar dan udah sustainable dan juga udah error proof. Kenapa error proof? Karena segala kesalahan bisnis yang lu lakukan sudah lu lakukan ketika lu berumur 36 sampai 45. Ya. Jadi di saat lu pensiun, sebaiknya lu udah punya bisnis yang lancar tuh. Jadi ketika lu sudah keluar dari kantor lu, memasuki masa pensiun, lu udah nggak kaget lagi, aduh gua usaha apa ya, aduh gua harus belajar bisnis segala macem. Nah itu udah lewat tuh masanya, karena lu sudah memulainya 10 tahun yang lalu. Gitu. Jadi ketika lu pensiun, lu langsung terjun ke usaha yang memang lu sudah lu rintis dari 10 tahun yang lalu. Oke? Nah, di titik ini juga dana pendidikan sudah terpakai atau setidaknya udah siap pakai. Ya. Dan ada dana pensiun juga yang lu sudah siapkan dari babak satu. Kebanyakan dari viewer gua itu umurnya dari umur 25 sampai 35. Jadi gue mau konsen ke beberapa contoh kisah hidup teman-teman gue ya yang berada di bracket ini gitu ya, di babak ini. Coba deh lu pergi ke financial planner, lu hire jasa dia dan lu bikin financial plan. Ya, seperti ini. Kemudian secara mendetail lu urus tuh babak per babak. Contoh dari gunanya financial planner itu seperti ini nih. Jadi ceritanya di babak satu nih di usia 23 sampai 35 lu punya financial plan bahwa pokoknya di umur 27 gua udah harus punya uang 300 juta untuk DP rumah. Oke. Nah, jadi yang lu lakukan adalah lu udah mulai nge-setup umur lu tuh. Dari umur 23 sampai 27 itu kerja sambil investasi hasil kerja lo. Oke. Nah, gunanya financial planner adalah ngerunut seperti ini gitu kan. Nah, kalau misalkan di umur 27 lu pengen punya dana 300 juta, maka lu harus invest di mana sih sebaiknya? Risk profile lu seperti apa gitu. Plannya di umur 27 lu punya 300 juta untuk DP rumah dan memulai KPR semampunya dan sesingkatnya.
Nah, targetnya lagi di umur 35, rumah yang lu DP-in itu udah lunas, gitu, ya. Nah, nah ini yang gue bilang hire financial planner agar pertama, agar di usia 23 sampai 27 aset kita bisa tumbuh jadi 300 juta. Nah, dia tuh yang ngebantuin lu tuh. Oh, nanti sebaiknya berdasarkan kepribadian lu sebaiknya invest di mana gitu. Dan agar dari 23 sampai 35 kita tetap disiplin menyisihkan dana untuk dana pendidikan sama pensiun. Nah, eh dampaknya apa? Dampaknya gini, nanti di usia 27 akan ada 3 pilihan. Opsi pertama adalah lu menggunakan 300 juta ini untuk beli atau bangun rumah tunai. Jadi lu nggak ada utang. Tapi ya rumahnya ya sangat sederhana gitu kan dan belum tentu kita mau. Opsi kedua, jika gaji lu waktu itu masih kecil, nanti di umur 27, maka kemampuan KPR kita kan akan terbatas tuh. Nah, jadi mungkin contohnya, mungkin dengan gaji kecil hanya bisa ambil rumah senilai 500 juta gitu. Kayak yang DP-nya 300, lu KPR-nya hanya mampu 200. That's fine, nggak apa-apa. Nah, lu lunasi KPR 200 juta itu dalam 8 tahun agar di umur 35 itu lunas. Opsi ketiga, jika misalkan gaji lu gede, maka kemampuan KPR lu kan jadi lebih tinggi tuh. Nah, lu bisa tuh ngambil rumah yang nilainya katakanlah gitu. Ini cuma contoh doang ya angka-angkanya. 900 gitu ya. DP-nya 300, KPR-nya 600 dan lu lunasi KPR itu dalam 8 tahun. Agar di umur 35 lu udah lunas, di akhir babak 1 tuh udah lunas gitu. Oke. Contoh kedua, financial plan-nya adalah beda sama yang sebelumnya. Oh enggak deh, gue umur 23 sampai 35 gue mau fokus kerja, bangun usaha sama investasi. Rumah nanti dulu, jodoh nanti dulu, nikah nanti dulu lah, gue nggak mau mikirin. Bisa nggak apa-apa, terserah. Dan kan financial plan kan terserah masing-masing kan. Pokoknya plan dia adalah di akhir 35 harus punya aset 8M, harus punya usaha yang berkembang dan harus punya karir yang baik. Nikah dan punya rumah gimana? Nanti aja di babak kedua. That's fine. Nanti di babak kedua baru tuh di umur 36 gitu ya, masuk ke umur 36 dengan aset yang 8M ini dia bisa bangun rumah mewah, dia bisa nikah dengan uang sendiri, pokoknya udah mapan lah. Jadi intinya di sini dia mapan dulu, baru dia baru dia nikah dan bangun rumah. Gak apa-apa, ini juga pilihan yang baik. Contoh ketiga nih, misalkan dia generasi sandwich gitu ya. Dia ngebagi babak hidup dia jadi 2 gitu. Jadi dari umur 23 sampai 40, habis itu umur 40 sampai 55. Plan dia adalah pokoknya dari umur 23 sampai 40 gue nikah, gue support orang tua dan gue nyekolahin 2 adik-adik gue. Nah, tapi di usia 40 stop. Di usia 40 stop, adik-adik yang akan support orang tua. Nah, di usia 40 sampai 55 baru deh dia beli rumah, pendidikan anak sama nyiapin pensiun dia. Kayak gini juga nggak apa-apa. That's fine. Nah, sekedar sharing aja nih ya. Kalau misalnya gue ngeliat temen-temen gue yang sukses itu adalah mereka itu membagi hidup mereka dalam 2 babak, 3 babak atau 4 babak. Terserah, itu babak pembabakannya terserah kita sih sebenarnya. Tapi ada satu guna yang nyata di situ. Gunanya adalah gini, pembabakan itu membantu mereka menyalurkan tenaga dan waktu ke fokus yang tepat di saat yang tepat. Gitu. Dia mau nikah. Untuk nikah harus punya rumah. Makanya fokus dia selama 10 tahun pertama adalah menyiapkan rumah gitu, dan melunaskan rumah. Kebayang ya maksudnya? Gitu. Pembabakan juga ngebantu kita ngepartisi resiko gagal dan melimitasi resiko kegagalan. Contohnya maksudnya gini loh, akan sangat nyesek kalau misalkan kita baru nyoba bisnis umur 55, kita pakai semua tabungan kita di umur 55, kita nyoba bisnis terus gagal. Kan sayang ya, nyesek gitu. Kita harus menghindari tuh kayak gitu. Atau kita menghindari kayak gini juga, umur 54 masih nyicil rumah gitu. Itu agak berat nanti pas pensiun.
Karena di saat pensiun nanti bank sudah tidak tertarik untuk memberikan kita pinjaman gitu kan. Jadi punya rumah tuh jangan telat-telat banget. Ya, kebayang ya. Nah, mengenai gagal bisnis di usia 55 ini selalu ada aja yang bilang, "Ah, lu lihat deh, itu KFC Colonel Sanders dia bisnisnya memulai bisnisnya di umur 60-an." Iya, tapi Colonel Sanders itu hanya satu sukses story dari 100 story. Dan inilah kelemahan manusia, kita sering terbuai dan termotivasi oleh satu sukses story. Padahal yang kita sering abaikan adalah untuk satu sukses story ada 100 cerita gagal. Sekedar sharing juga, punya rumah dan melunasi rumah itu sebenarnya tidak wajib dilakukan di sepertiga awal hidup. Nggak wajib sebenarnya. Itu hanya preferensi sih. Masalahnya gini, kalau lu nggak punya rumah di awal, maka anak istri mau tinggal di mana, gitu kan? Karena apa? Karena yang namanya menikah dan punya rumah itu satu paket, ya nggak? Nggak bisa tuh nikah dulu, kemudian ngasih mereka rumah 14 tahun lagi, itu nggak bisa tuh, nggak bisa. Lu bisa beli rumah dulu baru nikah, tapi lu nggak bisa sebaliknya. Bayang ya? Jadi either lu harus jomblo dulu, sukses dulu, mampu beli rumah abis itu nikah, atau ya udah lu nikah sambil mengusahakan rumah dengan kemampuan lu. Makanya di contoh-contoh awal ya orang-orang pada kecenderungannya pada beli rumah di awal karena mereka ingin membina rumah tangga di awal. Oke, itu preferensi kebanyakan orang. Ada sih beberapa teman gue yang nikah di umur 36, 37, 38, that's fine. Mereka beli rumah dulu baru nikah. Itu ngejelasin kenapa orang mulai beli rumah di saat muda. Sekarang gue mau ngejelasin kenapa orang ngelunasin rumah semudah mungkin. Karena gini, karena jika kita ngambil KPR yang panjang kayak 20 tahun gitu ya, sebenarnya sayang karena beban bunganya jadi tinggi. Nah, lu tonton deh episode gue yang ini, simulasi KPR, lu akan ngeliat bahwa beban bunganya tuh kalau misalkan KPR-nya panjang itu bisa gede sekali. Saking gedenya, itu uang yang kita bayar untuk bayar beban bunga, itu sebenarnya bisa buat pendidikan kuliah anak. Ya kan? Oke. Saran gue juga yang nomor 3, pakai jasa financial planner. Pakai. Kemudian miliki sebuah financial plan dan disiplin mematuhi financial plan itu. Nah ini dia. Kelima, selagi muda, kerja, side hustle, tabung, invest, repeat. Itu aja. Kerja, side hustle, tabung, invest, repeat. Selagi muda, lu kayak gitu. Selagi muda, kerja keras. Terakhir, nggak ada mimpi yang kita raih dengan rebahan. Nggak ada. Lu mimpi menjadi tajir gitu kan, tapi lu nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. Kalau lu mau memiliki A, B, C, you have to work for it. You have to work hard, you have to work smart. Lu harus kerja sampai keringetan, jujur aja. Mumpung masih muda, kerja sampai keringetan gitu. Gua pun seperti itu, bahkan di umur gue yang udah 43 ini, gue dari umur 26 kan siang kerja malam nulis. Tidak ada kata santai gitu. Lu lihat ini nih, botak ini 10 tahun yang lalu nggak ada nih. Ya, itulah pengorbanan gitu. You work hard, you work smart. Baru lu bisa mendapatkan apa yang lu impikan. Semoga cerita-cerita teman gue ini menginspirasi. Lagi-lagi saran gue, hire financial planner dan miliki financial plan and stick to it. Jangan lupa klik like, subscribe, klik tombol notification. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.